sahabat Pramita di seluruh Nusantara. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sahabat Pramita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kenalkan, nama saya Evita Octavia yang hari ini akan memandu acara Healthy Talk IG Live dengan judul Beragam Manfaat Vitamin D. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan sahabat Pramita di Healthy Talk hari ini. Bagi yang baru bergabung, Evita ucapkan selamat datang, terima kasih sudah join di IG Live kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share live ya. Oh ya, untuk para sahabat Pramita, dimohon untuk tetap stay tune karena nanti kami akan mengumumkan tiga sahabat Pramita dengan Q&A terpilih yang akan mendapatkan top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan e-voucher pemeriksaan sebesar Rp250.000 yang berlaku di seluruh cabang Pramita. Baik, hari ini kita akan membahas tentang salah satu nutrisi penting untuk tubuh kita, yaitu vitamin D. Vitamin D seringkali dianggap remeh, padahal peranannya sangat penting loh untuk tubuh kita, terutama kesehatan kita. Jadi, siap untuk menambah pengetahuan tentang vitamin D? Di sini sudah hadir Dr. Dwiki yang akan memberikan penjelasan lengkap tentang vitamin D. Dr. Dwiki Novendrianto menyelesaikan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga yang dilanjutkan menyelesaikan program spesialisasi penyakit dalam di universitas yang sama. Dan saat ini beliau adalah dokter pelayanan medis di Pramita Lab cabang HR Muhammad Surabaya. Baik, Evita sapa dulu untuk Dokter Dwiki. Selamat siang, Dokter Dwiki. Ya, selamat siang Mbak Evita, selamat siang sahabat Pramita semuanya. Alhamdulillah, bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, para sahabat Pramita sudah penasaran banget ini dok tentang apa sih manfaat vitamin D untuk kebutuhan tubuh kita sehari-hari. Nanti bisa dijelaskan dari Dokter Dwiki mengenai vitamin D dan peranannya untuk tubuh kita. Baik, untuk Dokter Dwiki kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Pramita semuanya. Di sini saya akan share sedikit terkait vitamin D. Jadi memang vitamin sendiri yang kita ketahui itu ada dua jenis, yaitu yang larut dalam lemak dan yang tidak larut dalam lemak. Dan yang tidak larut dalam lemak ini itu seperti vitamin B dan C, dan yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Dan di sini kita akan bahas yaitu vitamin D. Jadi vitamin D itu selain dinamakan vitamin D, ternyata beberapa sumber dia mengatakan sebagai prohormon atau multifungsional hormon, di mana dia memiliki fungsi yang lebih luas daripada vitamin-vitamin yang lainnya. Dan vitamin D sendiri itu memiliki fungsi spesifik di setiap organ, jadi cenderung berbeda-beda. Dan sebenarnya vitamin D sendiri ini sebenarnya sudah diteliti sangat lama. Namun mulai terbahas kembali dan mulai menjadi terkenal itu setelah pandemi COVID-19, di mana kita juga menggunakan vitamin D baik untuk upaya pencegahan maupun upaya terapi. Dan di Indonesia sendiri secara prevalensi itu rata-rata di populasi kita itu bisa antara 50 sampai 60% yang mengalami kekurangan vitamin D. Kenapa demikian? Jadi memang sumber dari vitamin D itu ada tiga, yaitu yang pertama dari makanan, kemudian dari sinar matahari, kemudian yang ketiga adalah suplementasi. Dan dari sinar matahari, memang bila kita pikirkan secara hipotesis, harusnya Indonesia negara tropis ini memiliki paparan sinar yang cukup banyak dibandingkan negara empat musim. Namun ternyata di Indonesia sendiri itu paparan sinar mataharinya terlalu panas sehingga kita pun juga jarang mendapatkan sinar matahari karena alasan tersebut. Dan di samping itu ada budaya kita, eh, kerjaan kita yang dirasa bekerja dari jam 7 pagi dan pulang jam 5 sore sehingga paparan dari sinar matahari pun kurang. Itulah kenapa prevalensi di Indonesia ini yang kekurangan vitamin D atau defisiensi vitamin D itu cenderung cukup banyak. Di samping itu ada faktor resiko lain yang dirasa dapat menyebabkan kekurangan vitamin D, yaitu kulit yang cenderung lebih gelap, kemudian obesitas, dan kesehatan lainnya yang tidak memungkinkan paparan sinar matahari seperti penyakit autoimun, lupus. Jadi pada pasien yang atau orang-orang yang dirasa kulitnya cenderung gelap, itu akan pembentukan vitamin D-nya akan cenderung lebih sulit dibandingkan pada kulit yang tidak gelap atau yang lebih putih. Dan obesitas pun juga mempengaruhi. Jadi eh,
tebal dari lemak, ke kegemukan itu juga mengurangi produksi dari vitamin D. Di samping itu, paparan sinar matahari pada autoimun yang disarankan untuk dihindari itu pun otomatis membuat kadar vitamin D di dalam tubuh akan berkurang. Jadi, manfaat vitamin D itu yang utama itu dia untuk metabolisme kalsium dan tulang. Jadi eh, harapannya dengan adanya vitamin D ini kualitas dari tulang ini akan cenderung baik dan tidak rentan untuk terjadi fraktur atau patah tulang. Ternyata fungsi dari vitamin D ini tidak hanya di situ, ada fungsi lainnya, yaitu dia dapat memberikan perbaikan atau improvement pada penyakit-penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, dan stroke. Untuk beberapa asosiasi menetapkan kebutuhan vitamin D pada dewasa itu berbeda-beda. Di National Institute of Medicine itu mengatakan kebutuhan kita kisaran 400 sampai 1000 international unit per hari. Namun pada Endocrine Society itu menyebutkan 1500 sampai 2000 international unit per hari. Yang saya katakan ini adalah dosis rumatan dan dosis terapi ada sendiri dan itu cenderung akan lebih tinggi. Jadi memang kapan kita harus menggunakan dosis terapi atau rumatan, lagi-lagi kita harus memeriksakan status vitamin D kita dengan harapan kita bisa mengkelompokkan vitamin D kita ini dalam posisi yang defisiensi, yang sangat kurang, atau insufisiensi yang sedikit kurang, atau normal, atau bahkan berlebihan yang kita sebut sebagai potentially toxic. Jadi semua-semua kita harus lihat dari status vitamin D kita. Saya rasa paparan dari saya demikian. Saya kembalikan ke Mbak Evita. Baik, terima kasih banyak Dokter Dwiki untuk pemaparan materi vitamin D. Ternyata dari kita simak tentang pemaparan dari Dokter Dwiki begitu penting loh sahabat Pramita vitamin D itu sendiri. Jadi jangan dianggap remeh karena banyak fungsinya dari kekebalan tubuh dan lain-lain. Ya, saya mau izin bertanya dokter sekalian tadi kan berkaitan dengan COVID. Nah, waktu itu memang gencar sekali di saat fase pandemi COVID itu untuk pembelian vitamin D, konsumsi vitamin D. Nah, apakah keterkaitannya dengan COVID dan apakah vitamin-vitamin lainnya juga tidak sebanyak kebutuhannya vitamin D, misalnya vitamin A, B, dan lain-lain, apakah tidak sebanyak untuk vitamin D untuk mengrecovery dari COVID pandemi itu pada waktu itu? Baik, jadi untuk apabila kita menitik balik ke pandemi COVID, memang pada saat awal kita menangani pasien COVID, itu kan kita tidak tahu ini COVID ini jenisnya seperti apa, dia menyerang organ yang mana, sistem kekebalannya seperti apa yang apa namanya bisa COVID itu lewati di tubuh kita dan komplikasi apa yang terjadi di tubuh kita, itu kita masih tanda tanya atau kita katakan tidak tahu. Dan seiring berjalannya waktu, otomatis kita akan mencari obat-obatan untuk menangani COVID-19 tersebut. Nah, di masa-masa tersebut, di awal-awal COVID-19, itu beberapa obat yang diberikan itu cenderung lebih ke arah simptomatik. Jadi, gejala-gejala yang muncul ya dikurangi dengan obat, kemudian harapannya ditunjang dengan vitamin-vitamin yang eh, memfokuskan kepada kekebalan tubuh, di antaranya vitamin C dan vitamin D. Sehingga mulai dari situ, mulai cukup banyak penelitian-penelitian yang menyangkut pautkan uh, vitamin D dan mungkin fungsi-fungsi lainnya di luar dari tulang, kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa mungkin vitamin D itu mulai booming ya kalau di Indonesia ini ya. Dan sebenarnya kalau di kalangan peneliti, mungkin penelitiannya itu sudah jauh lama sekali dilakukan. Tapi memang dari masyarakat kita, dari uh, Indonesia sendiri itu mulai terbuka sejak adanya COVID-19 tersebut. Baik. Nah, seperti yang tadi kan harus dicekkan dulu ya dokter ya untuk seperti kadar vitamin D untuk aman dosisnya. Nah, itu kira-kira selain untuk pemeriksaan vitamin D di laboratorium, apakah ada gejala lain atau biar kita tahu ini saatnya kita kekurangan vitamin D, ini keluhannya seperti apa atau bagaimana dokter untuk mengetahui kita ini kekurangan vitamin D atau tidak? Oke, baik. Jadi kalau untuk
Kekurangan vitamin D itu memang gejalanya tidak spesifik. Jadi bisa berupa nyeri-nyeri atau mungkin kekakuan dalam apa namanya anggota gerak atau mungkin mudah lelah. Itu bisa memang terkait dengan vitamin D atau mungkin terkait dengan penyebab lainnya. Jadi itulah kenapa sebenarnya untuk vitamin D sendiri kita nggak bisa tahu. Misalkan ini saya sepertinya kekurangan vitamin D, saya sepertinya atau bahkan kelebihan atau vitamin D saya rasa cukup karena saya aktivitas fisiknya banyak dan lain sebagainya. Itu saat ini kita tidak bisa bedakan secara klinis. Jadi memang semuanya berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium. Baik, jadi kita kembali lagi, sahabat Pramita harus tetap untuk cek laboratorium dan di Pramita kita juga sudah menyediakan pemeriksaan vitamin D. Jangan lupa untuk konsultasi dulu kepada dokter di Pramita. Oke, tadi juga membahas tentang vitamin larut lemak dan tidak larut lemak. Mungkin bisa dijelaskan dokter apa sih yang dimaksud dengan larut lemak dan tidak larut itu tadi? Sebenarnya sih dia hanya berbeda dari sistem metabolisme saja. Jadi di tubuh kita itu untuk vitamin yang tidak larut lemak atau yang dia apa namanya larut dalam air itu dia tidak membutuhkan semacam eh, kilomikron kalau kita bilang itu atau zat lemak untuk membuat vitamin tersebut bekerja. Tapi pada vitamin yang larut lemak, dia membutuhkan eh, lemak-lemak tersebut untuk membantu semacam transport mengantarkan ke organ tujuan dengan harapan mendapatkan manfaat dari organ tersebut. Jadi sebenarnya sih itu hanya berbeda di cara metabolisme di dalam tubuh kita saja. Baik, untuk dosisnya sendiri dokter, dosis amannya untuk asupan setiap harinya kira-kira berapa, dokter? Nah, ini memang kalau untuk dosis Hmm. harian itu dikatakan di literatur itu antara 400 sampai 1000, tapi ada juga yang bilang dia 1500 sampai 2000. Ada juga yang bilang 400 sampai 600 atau 400 sampai 800. Jadi memang bervariasi. Cuma kalau di Indonesia ini memang cenderung yang 400 sampai 800 atau 1000. Itu pun tujuannya bukan untuk apa namanya mendapatkan manfaat lebih, tapi untuk menghindari dari penyakit apa namanya rickets atau rickettsia pada anak. Seperti itu. Baik. Nah, untuk tadi riketsia atau rakitis, dokter, itu istilah yang sering terkait dengan vitamin D. Bisa dijelaskan, dokter, untuk penjelasan lengkap tentang rakitis pada Jadi anak? ya, jadi kalau untuk pada anak itu memang namanya Hmm. juga dia pertumbuhan tulang itu dia akan membutuhkan kalsium dan di sini kalsium dia erat dengan vitamin D. Jadi kalau dia kekurangan vitamin D, otomatis metabolisme kalsiumnya akan terganggu sehingga tulang tersebut tidak mendapatkan kalsium yang cukup. Maka dari itu tulangnya cenderung akan lunak ya, jadi tidak bisa keras. Jadi lunak dan pastinya akan mengganggu untuk apa tubuh atau dari anak tersebut untuk beraktivitas. Baik, untuk rakitis sendiri itu cenderung ke anak-anak. Apakah dewasa juga akan bisa terkena, dokter, atau ada istilah lain? Kalau terkait dengan vitamin D sendiri, kalau anak-anak dia bisa riketsia atau rakitis. Kalau misalnya untuk yang dewasa itu kita sebutnya sebagai osteoporosis atau pengeroposan tulang. Jadi kalau dewasa pengeroposan tulang karena bisa memang terkait dengan usia, bisa juga memang kekurangan dari vitamin D yang menyebabkan asupan kalsiumnya yang berkurang. Jadi memang walaupun asupan kalsiumnya kita sudah cukup atau tinggi, tapi kalau misalnya vitamin D kurang, otomatis yang diserap oleh tubuh akan tidak optimal, sehingga masih bisa saja yang diserap oleh tubuh itu kekurangan kalsium. Jadi saya rasa eh, ada peran penting dari vitamin D ini. Baik, segitu pentingnya ya dokter untuk vitamin D dari untuk kesehatan tulang kita. Untuk kebutuhannya dokter dari vitamin D sendiri jika seperti tadi kayak untuk pekerja dokter ya dijelaskan karena bekerja di jam 7 hingga sore jadi tidak bertemu dengan matahari. Bagaimana dokter untuk tips-tipsnya agar para pekerja ini dapat memenuhi kebutuhan vitamin D hariannya? Baik, jadi kalau untuk para pekerja yang jelas kan nggak mungkin pindah kerja. Jadi kan Betul. apa namanya, yang jelas ya tadi sumbernya kan dia ada tiga. Yang pertama dia dari paparan sinar matahari, dari makanan, kemudian dari suplementasi. Kalau misalkan dari sinar matahari kita tidak bisa, padahal sinar matahari itu juga potensinya cukup besar. Dia paparan selama 10 sampai 30 menit pada jam 7 sampai jam 9 itu dia bisa membentuk sekitar 10.000 sampai 20.000 unit per hari. Itu kan sangat lumayan. Jadi kalau misalkan itu nggak bisa ya
sumbernya tinggal dua antara dari makanan atau dari suplementasi. Nah, kalau misalkan untuk pekerja-pekerja ini ya otomatis yang bisa kita harapkan yang lebih mudah, yang lebih praktis ya otomatis dari suplementasi. Tapi kembali lagi kita harus tahu dulu status vitamin D-nya. Kan bisa saja dia pekerja kantoran atau bekerja jam 7 tapi setelah itu aktivitas paginya masih ada mungkin ke lapangan dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi kita harus tahu statusnya dulu gitu. Baik, ngomong-ngomong tentang tadi matahari ya sebagai penunjang terbesar untuk mendapatkan vitamin D. Nah, seperti jamnya kalau jam pagi, kira-kira itu jam berapa, dokter, untuk amannya kita berjemur atau beraktivitas di bawah matahari? Baik, jadi kalau untuk paparan sinar matahari sendiri, itu konsepnya itu sebenarnya kita memerlukan sinarnya tanpa mendapatkan panasnya. Jadi panasnya maksudnya panas yang berlebihan ya, seperti yang bisa menyebabkan luka bakar. Jadi memang kalau yang optimal itu di kisaran jam 7 sampai jam 9 atau mungkin jam 10, tapi kembali lagi beda tempat akan beda apa namanya jumlah paparan sinar mataharinya. Dan ini pun juga berlaku misalkan saja yang mungkin apa orang Indonesia atau mungkin siapapun yang tinggal di luar negeri di 4 musim. Kadang-kadang tuh vitamin D itu dikonsumsi hanya di occasional. Occasional itu maksudnya di waktu-waktu tertentu. Misalkan hanya pada saat musim salju karena memang kan paparan sinar mataharinya lebih rendah. Itu pun juga ada. Jadi memang kalau di Indonesia sendiri memang ya kisaran paparannya ya antara jam 7 sampai jam 9, lamanya 10 menit sampai 30 menit. Baik, Demikian. nah terima kasih. Nah, kayak untuk jamnya ya dokter jam sendiri, dokter menyarankan untuk jam 7 sampai jam 9 pagi. Nah, antara kita seperti kota, contohnya kota kita, Surabaya itu kan lebih jauh lebih terik mungkin di jam yang sama, jam 9 dengan kota lain seperti contohnya kota Malang. Nah, apakah untuk tolak ukurnya di jamnya untuk jam 7 sampai jam 9 tetap sama atau tergantung kondisi dari jam 9 itu sendiri setiap kota, gitu, dokter? Sebenarnya kalau kita menentukan setiap jamnya atau bahkan menitnya itu kan akan sulit ya. Jadi yang lebih mudah itu praktisnya kita rasakan aja dalam tubuh kita. Misalkan kita mendapatkan paparan sinar matahari itu misalkan jam 8 atau jam 9 dan kita merasakan kok kulit kita seperti apa ya, mulai nyeri, terbakar, itu saya rasa mungkin waktunya untuk berhenti. Jadi harapannya yang kita dapatkan kan kita mendapatkan paparan tapi tidak menimbulkan dampak negatif untuk kulit kita. Jadi betul, secukupnya ya dokter ya untuk paparannya. Jadi jangan terlalu berlebihan, juga nanti kosong ya dok, Iya. ketimbul kosong juga. Ya. Nah, untuk tadi saya juga dengar dokter, ada kulit yang cenderung gelap, itu malah rentan untuk kekurangan vitamin D. Padahal di mitos-mitos yang tersebar, sebagian orang bilang kalau kulit yang putih atau yang lebih, mohon maaf, ke arah albino itu malah cenderung rentan terhadap terkena matahari. Nah, itu bagaimana dokter untuk kajian ilmiahnya yang sebenarnya? Baik, mungkin untuk di sini pembahasannya sedikit berbeda. Jadi kalau misalkan kita katakan yang kulit putih yaitu lebih rentan, itu biasanya lebih rentan untuk masalah uh, penyakit kulit cancer lah kalau kita bilang kanker ya, kanker untuk kulit karena memang dia paparan dari sinar mataharinya langsung menembus sel-sel di kulit kita. Tapi kalau misalkan di uh, kulit hitam itu cenderung akan lebih terlindungi karena dengan zat melanin atau kulit hitamnya itu dari paparan sinar matahari. Cuman kekurangannya otomatis karena kulit hitam itu sulit ditembus oleh sinar matahari, dia pembentukan vitamin D-nya akan lebih sulit dibandingkan yang berkulit putih. Jadi demikian. Jadi bagaimana dokter kalau yang untuk memenuhi kebutuhan vitamin D-nya untuk bagi sebagian orang yang kulitnya cenderung hitam, bagaimana dok kira-kira? Nah, kalau yang kulitnya cenderung Hmm. hitam, memang otomatis dia paparan sinar mataharinya harus ditambah atau mungkin sumber dari makanan ditambah. Kalau semuanya nggak bisa, ya kita kembali lagi ke suplementasi. Baik, untuk sumber makanan sendiri dokter, dari dokter Dwiki menyarankan makanan apa untuk menunjang kebutuhan vitamin D harian kita? Hmm. Ya, jadi untuk sebenarnya makanan sehari-hari kita itu sudah ada vitamin D-nya semua. Jadi seperti ikan-ikan, salmon itu dia ada vitamin D-nya. Kemudian dari apa itu namanya daging itu juga ada vitamin D. Dari telur, kuning telurnya itu juga ada vitamin D-nya. Bahkan jamur pun juga ada vitamin D-nya. Jadi sebenarnya nggak ada makanan yang spesifik atau yang khusus untuk menunjang vitamin D. Cuman yang sulit di sini kan kita nggak tahu kadarnya. Kadang-kadang
dengan makanan yang sama, dengan gram yang mungkin yang sama, itu kadar vitamin D-nya pun juga bisa sedikit berbeda gitu. Jadi dan juga nggak mungkin kita hariannya makannya itu aja gitu kan juga nggak mungkin. Jadi memang lebih ke arah itu aja kalau misalkan memang mau mengoptimalkan lewat makanan. Baik, berarti kembali lagi harus tahu untuk kadar kondisi vitamin D kita dalam tubuh ya dok. Jadi harus cek juga dalam laboratorium untuk pengecekan vitamin D. Nah, untuk makanannya sendiri itu lebih prefer dominan kemana dokter untuk asupan vitamin D-nya? Apakah dari sumber hewani ataupun sumber nabati sama saja atau ada lebihnya? Ya, jadi memang untuk dua-duanya itu dia ada vitamin sama-sama Hmm. vitamin D, cuman jenisnya berbeda. Memang kalau yang dari sumber yang hewani itu cenderung lebih mudah untuk meningkatkan status vitamin D kita dalam tubuh, dan yang dari nabati itu akan lebih sulit. Cuman semuanya memang mengandung vitamin D. Gitu. Jadi lebih ini ya dok ya ditunjang ke arah sumber hewani yang Ya, lebih banyak. Nah kalau untuk vegetarian dokter tipsnya gimana? Kan nggak bisa itu makan daging-dagingan gitu. Gimana kalau dari vegetarian? ya, jadi kalau dari Hmm. vegetarian ya kembali lagi apa? Kalau nggak bisa makan daging-dagingin ya otomatis pilihannya hanya nabati. Jadi ya yang dimakan ya dari sumber nabati, dan kalau misalkan kurang ya otomatis kita dari suplementasi atau nambah paparan itu. Ya pilihannya hanya itu aja. Baik, itu tadi sudah dijelaskan juga mengenai asupan-asupannya. Terus kalau untuk dibanding dengan suplemen vitamin D dengan sumber makanan atau matahari, dokter bisa menjelaskan mungkin yang paling penting untuk dan yang lebih apa ini berpengaruh untuk peningkatan vitamin D yang lebih signifikan di sumbernya paling yang disarankan dokter yang apa, dokter? Baik, jadi kalau yang paling oke ya itu mungkin lebih ke yang paparan sinar matahari dulu, karena kan itu kan mudah. Maksudnya pasti ketemu sinar matahari. Kemudian yang kedua nggak ada biaya gitu kan, kita nggak bayar ya kalau sinar matahari itu. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan nggak bisa ya otomatis kembali lagi kita suplementasi sama makanan. Sebenarnya kalau dipikir baik yang mana, sebenarnya kan yang natural-natural kan dia lebih baik. Tapi kalau misalkan memang nggak ada pilihan ya otomatis kita suplementasi. Dan suplementasi pun juga dia kan olahannya itu juga sumbernya dari apa namanya hewani atau dari nabati juga gitu. Sebenarnya sih kurang lebih sama. Oh begitu. Jadi kalau untuk terkait suplemen nih dok, kan sudah banyak sekarang berbagai obat-obat memproduksi suplemen vitamin D. Nah, mungkin kan banyak orang awam yang nggak tahu ini bedanya di mana ya. Nah, kita ada saran nggak dok untuk kita memilih mana yang baik kadarnya, dilihat dari kadarnya atau dari komposisi lain gitu dok. Kan lumayan banyak, cukup banyak Hmm. sekarang untuk berbagai macam obat suplemen vitamin D itu. Ya baik, jadi kalau untuk suplemen vitamin D itu sebenarnya kan apa namanya? Kalau saya bilang sih semuanya sih cenderung sama. Cuman bedanya kan kita mau lihat kita mau beli yang dosis berapa, mau yang 1.000, mau yang 4.000, mau yang 5.000, atau mau yang 10.000. Itu ya kembali lagi itu kita harus putuskan atau kita harus lihat dari status vitamin D kita tuh berapa. Apakah kita perlu dosis yang terapi atau mungkin dosis yang maintenance atau yang rumatan. Jadi sebenarnya kalau saya bilang semuanya sih kurang lebih sama, cuman bedanya ya tinggal kita pemilihan dari dosisnya aja. Baik, berarti untuk kayak suplemennya gitu sehari itu dianjurkan satu kali atau sesuai kebutuhan dokter dari dosisnya tadi apa kadar vitamin D dalam tubuh itu untuk dosis perharinya. Dosis perharinya diminumkannya sehari sekali aja. Sehari sekali Ya. ya agar tidak terlalu berlebihan. Nah, kalau untuk terlalu berlebihan, apakah ada dampak buruknya dokter jika mengonsumsi terlalu banyak suplemen vitamin D? Baik, jadi kalau untuk vitamin D sendiri itu kan dia kan melibatkan metabolisme kalsium. Jadi kalau misalkan vitamin D-nya berlebihan atau kita bilang potentially toxicity, itu otomatis dia akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi namanya kalsium itu dia misalkan saja pada tulang itu sudah cukup. Jadi kita kalsiumnya terlalu tinggi karena vitamin D kita terlalu tinggi, otomatis kalsium itu akan mencari tempat lagi kemana, karena ke tulang itu nggak bisa masuk, jadi otomatis dia akan masuk ke dalam pembuluh darah, dia akan masuk ke dalam, oh ya pembuluh darah maksudnya ke dinding-dinding pembuluh darah, ataupun dia akan masuk ke ginjal. Jadi kalau ke ginjal dia bisa jadi batu ginjal, kalau misalkan ke pembuluh darah ya pembuluh darahnya yang kita harapkan jadi lentur dia malah jadi kaku karena adanya kalsium itu.
Saya Baik, rasa demikian. jadi efeknya juga berbahaya dokter ya. Jadi kita kebutuhannya juga jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Dan itu tadi jangan lupa dicek untuk kadar vitamin D dalam tubuh kita. Nah, setelah kita sudah mengecek dokter kadar vitamin D dalam tubuh kita sudah konsumsi vitamin D yang dianjurkan oleh dokter. Nah, apakah kita perlu tes lanjutan dokter setelah kita meminum suplemen itu? Oke, baik. Jadi kalau untuk apa namanya, misalkan saja sudah dapat terapi ya tadi, ya, sudah dapat terapi, kemudian evaluasi biasanya itu dilakukan dalam waktu 8 minggu. Jadi kalau 8 minggu, 2 bulan lah. Jadi harapannya kita mengetahui sebelumnya itu berapa, kemudian kita berikan terapi, kemudian eh, setelah terapi itu hasilnya berapa. Karena kadang-kadang dengan start yang sama, misalkan saja saya mulainya dari defisiensi 10 misalkan, kemudian Mbak Evita juga dari 10, kita obati dengan obat yang sama, dosis yang sama. Kadang-kadang tuh efeknya tuh akan berbeda. Jadi tetap kita harus evaluasi apakah kita perlu turunkan dosisnya atau kita perlu naikkan dosisnya atau kita perlu pertahankan dosisnya dengan cara evaluasi itu. Jadi evaluasinya biasanya sih optimalnya di bulan kedua. Baik, jadi di bulan kedua ya dokter ya setelah asupan rutin suplemennya dan lain-lainnya. Jadi Hmm. perlu ada pengecekan di awal sama untuk pengecekan kedua dievaluasi. Begitu ya dokter. Iya. Baik. Untuk ini dokter ada ini obesitas. Nah, contohnya obesitas itu ada yang pernah menulis kalau vitamin D juga dapat membantu untuk penurunan dari obesitas itu sendiri. Apakah betul dokter atau mungkin ada literasi lain terkait dengan vitamin D dengan obesitas? Ya baik, jadi kalau bicara terkait obesitas memang kunci utamanya tuh sebenarnya bukan vitamin D-nya. Jadi vitamin D itu merupakan penunjang. Jadi kalau misalkan obesitas ya otomatis restriksi dari kalorinya atau mungkin mungkin peningkatan dari aktivitas fisiknya. Kuncinya antara dua itu. Nah, untuk yang lain-lainnya atau mineral yang lainnya otomatis vitamin D itu sebagai penunjang dan memang sudah pernah diteliti bahwa vitamin D itu dia memiliki efek mensupresi atau menekan terjadinya adipogenesis. Jadi genesis itu artinya pembentukan, adipo adalah lemak. Jadi pembentukan tulangnya itu pembentukan lemaknya akan dihambat oleh vitamin D dan mencetuskan lipolisis. Jadi lipolisis itu adalah penghancuran dari lemaknya. Jadi vitamin D itu juga ada manfaatnya di situ sehingga harapannya orang dengan obesitas yang sudah menjalankan kehidupan yang sehat kemudian mendapatkan vitamin D itu akan mendapatkan efek yang lebih signifikan dibandingkan tidak mengonsumsi vitamin D. Baik, jadi kebutuhan vitamin D untuk obesitas juga perlu, tapi tetap ditunjang dengan aktivitas-aktivitas fisik yang lain Ya, ya dokter ya. ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Nah, sebelum melanjutkan sesi berikutnya dok, ada pesan-pesan dari Pramita untuk para sahabat Pramita. Mari kita simak video informasinya. Siapa bilang kemerdekaan hanya sekedar perayaan? Sini aku kasih tahu. Generasi bangsa harus memiliki mental serta fisik yang kuat. Salah satu cara memaknai kemerdekaan adalah rutin medical check up. Gak usah ke yang lain. Cukup di Pramita dengan promo spesial kemerdekaan serba 790.000. Banyak pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Pramita. Manfaatkan promonya mulai tanggal 5 sampai dengan 31 Agustus 2024. Masih kurang? Tambahan diskon 20% untuk pemeriksaan di luar paket bagi pengguna Pramita Mobile. Download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Diskon 20% item pemeriksaan di luar paket melalui Pramita Mobile berlaku mulai tanggal 5 sampai dengan 16 Agustus 2024. Kunjungi Pramita Lab terdekat di kota sahabat Pramita di seluruh Indonesia. Generasi sehat, generasi penerus bangsa. Merdeka! Nah, bagi sahabat Pramita yang selama ini sering bertanya ada promo apa ya di bulan Agustus ini? Yap, Pramita punya 5 paket promo kemerdekaan serba 790.000. Salah satunya ada item pemeriksaan vitamin D pada paket Merdeka 2.
Promo ini berlaku dari tanggal 5 Agustus hingga 31 Agustus 2024. Apabila sahabat Pramita ingin memeriksakan pemeriksaan di luar paket, bisa banget pakai aplikasi Pramita Mobile dan dapatkan keringanan biaya sebesar 20%. Jangan lupa catat tanggalnya ya untuk Pramita Mobile hingga 16 Agustus 2024. Dan jangan lupa tetap stay tune karena di akhir acara kami akan mengumumkan 3 sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik dari kami. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab dengan sahabat Pramita. Baik, ini sudah banyak nih dok pertanyaan yang ngantri untuk dokter. Pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan dalam metabolisme vitamin D antara individu yang tinggal di daerah tropis dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah dengan paparan sinar matahari yang rendah? Monggo, Dokter Dwiki, silahkan. Oke, baik. Jadi kalau misalkan untuk metabolismenya sebenarnya sih sama aja. Cuman kan bedanya kan di paparannya. Kalau misalkan yang ini kan sudah disebutkan di apa namanya paparan yang cukup dengan paparan yang rendah. Otomatis kalau yang paparannya yang rendah ya dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dari paparan tersebut. Jadi mungkin kalau dibandingkan misalkan yang paparannya cukup dia hanya butuh 10 menit, mungkin yang paparan rendah dia butuh lebih lama, bisa 20 menit atau bahkan 30 menit. Nah, kalau misalkan memang paparannya pun juga tidak tetap masih dirasa sangat minim, rendah atau mungkin seperti yang tadi saya jelaskan seperti di negara 4 musim, ya otomatis suplementasi itu sangat diperlukan karena kan juga cari mataharinya kan susah gitu. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, dokter, makanan apa saja yang mengandung vitamin D alami? Baik, jadi kalau untuk makanannya itu eh, hampir semua makanan itu pasti ada vitamin D-nya. Tapi yang cenderung lebih tinggi itu di ikan sama daging. Kemudian kalau di tanaman itu atau nabati jamur itu juga cukup tinggi juga untuk vitamin D-nya. Jadi sebenarnya sih apa yang kita makan itu sehari-hari itu pasti ada vitamin D-nya. Oke, ngomong-ngomong juga tentang daging dokter, seperti ikan, daging, ayam, itu apakah ada mungkin dokter ada saran untuk daging itu yang lebih baik vitamin D-nya di sapi atau ayam, terus ikan apa gitu, atau semua sama untuk kadar vitamin D-nya tiap ini daging. Baik, jadi sebenarnya sih ada sedikit perbedaan, tapi juga nggak terlalu signifikan. Kalau yang cukup signifikan itu mungkin kayak ikan itu salmon itu cenderung lebih banyak. Kemudian tuna itu juga uh, cukup tinggi. Nah, kalau untuk yang daging-dagingan yang seperti apa, saya rasa kok cenderung sama aja sih. Sama. Iya, Jadi asupannya juga ini ya dokter ya hampir sama ya antara iya, daging yang satu dengan yang lain. Ini terus ada pertanyaan ketiga, dokter. Dokter, bagaimana pemenuhan vitamin D untuk ibu hamil? Wah, ini pertanyaan bagus ini dok. Untuk ibu hamil itu seperti apa pemenuhan vitamin D-nya? ya. Baik, jadi memang kalau untuk ibu hamil otomatis kan dia membutuhkan yang lebih karena kan dia kan juga apa namanya untuk pertumbuhan dari janinnya. Cuman biasanya itu kalau hamil itu kan dari dokter atau dari bidan dokter kandungan lah itu kan biasanya memberikan apa itu namanya vitamin ya vitamin ibu hamil gitu. Dikatakan demikian. Nah, terkadang itu di dalamnya itu sudah ada vitamin D-nya sebenarnya. Jadi secara nggak langsung itu sebenarnya itu sudah terpapar vitamin D di situ. Kecuali yang dia nggak dapat vitamin hamil sama sekali dan lain sebagainya, ya itu mungkin diperlukan vitamin D. Dan jumlahnya berapa? Yang baik sebenarnya sih kita harus tahu status apa namanya vitamin D-nya. Tapi kalau misalkan dikatakan tidak ada pemeriksaannya atau mungkin di daerah terpencil ya mungkin eh, start dari yang paling rendah aja 400 gitu masih tidak masalah begitu. Jadi sebenarnya vitamin-vitamin ibu hamil itu ada kok dia sudah ada vitamin D-nya. Cuman mungkin kita nggak baca aja. Jadi kan dia sudah ada di dalamnya. Gitu. Baik, mungkin dalam usia kandungan berapa dokter untuk pemeriksaan vitamin D pada ibu hamil mungkin lebih cenderung mulai di usia bulan keberapa karena kan mungkin semakin tambah usia kehamilan juga membutuhkan vitamin D yang mungkin lebih besar. Semakin cepat semakin baik. Jadi kita Hmm, tahu apa namanya. Karena kan gini, vitamin D kan bukan yang kemarin tidak normal kita obati langsung normal gitu enggak. Karena dia perlu proses juga. Apalagi prosesnya kan juga bulanan. Jadi sebaiknya sih
lebih cepat, lebih baik. Lebih baik ya dok. Hmm. Baik. Berarti untuk pemeriksaan vitamin D-nya di awal kehamilan juga diperlukan ya dokter ya. Ya. Gitu. Untuk ibu hamil sendiri, kalau untuk pemenuhan vitamin D-nya lewat paparan sinar matahari, apakah aman dokter? Ibu hamil papa mati tidak masalah, tidak ada masalah. Nggak ada Boleh-boleh aja. masalah ya. Iya, Sama juga jamnya juga sama ya di iya 15 betul. menit di antara jam 7 hingga jam 9 pagi. Iya. Baik. Ada pertanyaan keempat. Dok, izin bertanya, apakah boleh konsumsi vitamin D dicampur vitamin lain secara bersamaan? Boleh-boleh aja. Kalau misalkan sesama vitamin ya, itu kan kita sebut ada yang namanya multivitamin ya. Nah, multivitamin kan juga vitaminnya juga sudah banyak. Jadi saya rasa kalau dicampur-campur tidak masalah. Itu tidak masalah ya dokter ya. Ya, Cuma mm-mm. kecuali dengan obat-obat lainnya, mungkin ya perlu diskusi lebih lanjut dengan dokter. Apakah mungkin dibarengi dengan obat darah tinggi atau obat kencing manis dan lain sebagainya. Kalau misalkan antar vitamin-vitamin lainnya sih saya rasa tidak ada masalah. Apakah untuk saat minumnya boleh bersamaan atau butuh jeda dokter antara vitamin dengan obat-obat lain? Baiknya sih dijeda memang paling nggak kan biar apa pencernaan kita bergantian menyerapnya nggak langsung terlalu banyak menyerap vitamin-vitamin. Hmm, Ngomong-ngomong tentang vitamin D ini untuk pemenuhan vitamin D dari suplemen atau ya dan seperti obat itu amannya bebas untuk dikonsumsi atau sebelum makan atau ada waktu-waktu tertentu setelah makan baiknya agar penyerapannya lebih baik atau bagaimana dokter? Kalau vitamin D sih dianjurkan setelah makan dan apa namanya kalau waktu-waktunya sih biasanya pagi hari aja cukup sih kan sekali sehari. Kali sehari di pagi hari setelah makan gitu ya Mm. dokter ya. Baik. Untuk pertanyaan kelima. Dokter, jika rutin berjemur pada matahari pagi, apakah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D? Nah, kalau sebenarnya sih kalau cukup enggaknya kan kita harus tahu dari apa namanya eh dari status vitamin D-nya dari pemeriksaan laboratorium. Cuman kalau dirasa cukup enggaknya, jadi kalau saya boleh bilang sih dari jumlah prevalensi itu kita 50-60% orang di Indonesia itu cenderung kekurangan vitamin D. Jadi kadang-kadang pun yang sudah terpapar sinar matahari banyak pun juga dia bisa saja masih kurang karena memang kan faktor-faktor lainnya kan ada banyak. Entah mungkin dia obesitas atau mungkin dia kulitnya cenderung lebih gelap dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan dibilang cukup nggak kalau pagi itu apa namanya terpapar sinar matahari ya bisa cukup bisa enggak karena itu customize maksudnya tiap orang pasti akan berbeda-beda responnya gitu. Baik, respon tubuh tiap orang berarti beda-beda ya dokter ya untuk metabolismenya sendiri. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, selamat siang, apakah vitamin D berpengaruh terhadap program hamil? Baik, jadi vitamin D itu memang dia cukup luas apa namanya manfaatnya. Jadi kalau vitamin D itu yang pernah saya baca memang kalau terkait program hamil kan dia melibatkan antara eh, laki-laki dan perempuannya. Jadi dua-duanya pun dia memiliki manfaat. Yang dari yang sisi yang laki-laki dia bisa apa memperbaiki kualitas dari spermanya, kemudian yang dari sisi perempuannya juga bisa memperbaiki dari kualitas dari ovumnya atau dari kestabilan hormonalnya. Jadi saya rasa vitamin D ini juga punya peranan di situ. Walaupun memang ada peranan-peranan lain. Jadi kalau kita bilang vitamin D itu sampai saat ini disebutkan sebagai penunjang, bukan sebagai terapi. Kalau misalnya disebutkan terapi, berarti kan ya nggak usah diapa-apain, minum vitamin D aja semua sembuh dan sebagainya. Ya bukan demikian. Jadi vitamin D itu tetap digarisbawahi dia sebagai penunjang aja. Jadi kalau misalkan berpengaruh program hamil, ya di samping menjalankan program hamilnya, vitamin D ini ada tempat untuk sebagai penunjangnya. Demikian. Jadi baik, jadi sifatnya penunjang ya dokter ya. Ya. Baik. Terus ada pertanyaan selanjutnya, dokter, apakah kekurangan vitamin D bisa memicu osteoporosis, dok? Oke, baik. Jadi kalau dikatakan osteoporosis itu kan ada gangguan mineralisasi dari tulangnya. Itu bisa disebabkan yang pertama memang karena kalsiumnya kurang atau mungkin aktivitas fisiknya yang kurang dan memang usianya sudah mulai usia lanjut. Nah, harapannya kalau osteoporosis kan dia kan mengancam pada usia yang lanjut. Nah, vitamin D ini dia akan apa namanya membantu untuk menstabilkan apa eh, kalsium dengan harapan tulang ini bisa mempertahankan fungsinya atau mempertahankan akan tetap lebih sehat. Tapi di samping itu tetap harus ada
aktivitas fisik atau stres fisik yang diberikan kepada tulang. Jadi misalkan kita mungkin jalan pagi atau mungkin lari pagi, itu kan tulang kan dia kan juga apa ya selain otot kan tulang kan juga menahan tubuh kita. Nah, tahanan-tahanan tersebut itu direspon oleh tulang untuk mengambil kalsium lagi dan sehingga tulang itu akan terbentuk lebih kokoh. Nah, kalau misalkan vitamin D saja atau kalsium saja tapi tidak ada aktivitas fisiknya ya saya rasa ya percuma. Jadi tetap harus ada aktivitas fisiknya juga. Baik, berarti tetap diimbangi ya dokter ya, selain suplemen juga diimbangi dengan aktivitas-aktivitas fisik Ya. gitu. Ngomong-ngomong tentang usia dokter, mungkin ada usia tertentu yang kita tuh harus aware banget sama vitamin D, kekurangan vitamin D. Nah itu mungkin dokter ada saran mungkin usia segini kita udah harus sadar akan asupan vitamin D gitu. Iya. Jadi kalau apa namanya kita lihat dari segi usia, sebenarnya semuanya kan bisa kurang. Cuman yang akan lebih rentan, lebih kurangnya lagi itu pada lansia. Jadi lansia 60 tahun ke atas itu cenderung aktivitas fisiknya sudah mulai berkurang, kemudian mungkin penyerapan dari nutrisinya pun juga sudah mulai tidak sebaik pada saat dewasa. Itu ya saya rasa perlu kita ketahui status vitamin D-nya dan kira-kira keperluan untuk entah terapi atau mungkin untuk rumatan berikutnya. Baik, untuk lansia sendiri, Lansia. untuk lansia sendiri, adakah tips-tips amannya untuk pemenuhan kebutuhan vitamin D sehari-hari? Karena kan juga metabolismenya sudah tidak secepat seperti sebelumnya, terus aktivitas fisiknya juga mungkin sudah mulai berkurang. Mungkin ada tips-tips lebih untuk para lansia. Ya, kalau untuk lansia sih eh, sebenarnya tipsnya mungkin nggak khusus ya karena saya rasa para lansia sudah melakukan itu semua. Hmm. Jadi eh, setiap pagi pasti kan apa namanya jalan pagi, terpapar sinar matahari, kemudian entah mungkin ke rumah tetangga ngobrol tapi dapat paparan sinar matahari, itu pun saya rasa sudah sangat cukup dan lumayan aktivitasnya. Cuman kan apa namanya lagi-lagi kalau dari makanan misalkan dengan dosis yang sama atau dengan makanan yang sama penyerapannya sudah kurang bagus dan lain sebagainya ya mungkin alangkah baiknya kita lihat statusnya dulu tetap nanti baru kita suplementasi walaupun misalkan tanpa pemeriksaan pun kita mau apa namanya kasih vitamin pun ya bisa saja kan ada namanya yang multivitamin itu pun tapi dengan dosis vitamin D yang saya rasa sangat rendah sekali gitu. Jadi bisa konsumsi satu tapi dengan dosis yang tidak terlalu tinggi ya dokter ya, yang tetap dosis aman. Untuk pertanyaan selanjutnya dokter, selamat pagi dok, izin tanya apa saja dampak buruk yang disebabkan oleh kurangnya vitamin D? Oke, baik. Jadi kalau untuk Hmm. kekurangan vitamin D memang eh, dia utamanya kan lebih ke metabolisme tulang. Jadi otomatis kualitas dari tulang atau giginya pun juga kurang baik. Dan di samping itu ternyata ada eh, kekurangan vitamin D yang lain bisa mungkin ada nyeri-nyeri sendi atau nyeri-nyeri otot yang tidak spesifik dan bisa juga bahkan gangguan mood itu juga bisa mungkin karena vitamin D atau mungkin gangguan-gangguan kesehatan lainnya. Jadi sebenarnya sih kalau vitamin D itu hampir semua organ itu ada reseptor vitamin D-nya. Jadi otomatis dia bisa menimbulkan segala jenis keluhan sehingga alangkah baiknya memang tetap harus berangkat dari pemeriksaan apa namanya kadar vitamin. Karena kadang-kadang ini kayaknya saya kekurangan vitamin D, ternyata pas dicek kolesterol yang tinggi. Maksudnya apa namanya kan tidak spesifik. Jadi kan kita tidak mau maksudnya kita memberikan terapi tapi tidak ada dasarnya dan ternyata bukan itu yang kita tangani demikian. Baik, jadi tetap juga ditunjang dengan pemeriksaan lain juga ya dokter ya. Ya. Tadi juga berbicara tentang suasana hati. Apakah ada berarti untuk vitamin D itu pengaruh dalam perubahan suasana hati? Iya, baik. Jadi kalau untuk vitamin D memang eh, pada pasien normal, maksudnya tanpa ada gangguan entah mental gitu ya, itu memang bisa dia memengaruhi suasana hati. Jadi karena badan mungkin lebih apa ya, lebih energik, lebih banyak tenaga, kemudian lebih enak, nyeri-nyeri mungkin tidak terlalu muncul, sehingga suasana hati pun juga bisa membaik. Karena vitamin D dia juga bisa mempercepat produksi dari serotonin, di mana itu juga eh, memiliki efek untuk stabilisasi dari mood kita. Dan itu pun juga sebagai dasar bagi teman-teman yang mungkin
ada gangguan jiwa atau di luar itu terkadang mereka diberikan suplementasi tersebut untuk menunjang agar cenderung lebih optimal dalam penanganan medisnya. Berarti penting sekali ya dokter ya vitamin D bahkan untuk kesehatan mental. Jadi untuk Iya. mungkin kita wanita-wanita yang suka bad mood mungkin perlu ya dokter ya untuk konsumsi Eh, vitamin D harian. Berarti kurang vitamin D-nya. Baik, untuk ada pertanyaan ini untuk dosis dokter. Dosis yang diperlukan untuk tubuh agar vitamin D terpenuhi itu berapa banyak ya dok ya? Baik, jadi kalau dikatakan dosis itu kita ada dosis rumatan atau maintenance, sama satu lagi dosis untuk terapi. Jadi kalau misalkan dosis rumatan itu kisaran di 400 sampai 1000 itu juga sudah cukup atau bahkan di BPOM itu bilang dia bisa sampai 4000. Tapi kalau di atas itu sudah sebagai dosis terapi. Bedanya apa? Kalau dosis maintenance tuh misalkan nanti hasilnya itu normal, ya dia dengan dosis segitu akan normal terus apabila minumnya segitu. Tapi kalau misalnya dosisnya kurang, dengan minum segitu ya akan selamanya kurang karena eh, bukan dosis untuk menaikkan. Jadi kalau apa namanya, kalau untuk menaikkan kita bisa gunakan dosis yang terapeutik. Kalau misalkan untuk menstabilkan kita ada lagi dosis untuk eh, apa namanya rumatannya. Jadi kalau misalkan dikatakan eh, butuh berapa banyak ya kalau dari yang apa sudah dianjurkan kisaran 400 sampai 1000 itu. Baik, 400 sampai 1000 ya dokter ya. Baik, Iya. untuk dosis ya. Ada pertanyaan masuk lagi. Dok izin bertanya, bisakah saya mendapatkan vitamin D sambil berenang di luar ruangan? Oh, saya nggak kepikiran yang ini. Iya. Ya memang gini, apa namanya? Kalau pada prinsipnya itu kan yang kita butuhkan sinar matahari. Kalau misalkan pada saat renang, kalau dia mungkin ada, dia bisa-bisa aja, tapi kan pasti dia akan tertutup dengan apa namanya air ya. Maksudnya ada pasti kan ada air-air yang di kulit kita dan lain sebagainya. Itu mungkin akan sedikit mempengaruhi, tapi saya rasa bisa dapat manfaatnya dari situ, tapi eh, tidak bisa optimal saya rasa. Ya. Baik, berarti sebenarnya bisa ya dok ya, cuma tidak bisa langsung secara optimal atau banyak karena ada terhalang air saat berenang. Baik, ada pertanyaan lagi, vitamin D bagus untuk terapi pendamping pasien pengidap endometriosis karena ada indikasi rambut rontok berlebih juga. Oke, ini sulit ya. Jadi kalau jujur sih kalau untuk masalah endometriosis saya belum baca literasinya apakah dia memiliki manfaat terhadap endometriosis. Tapi yang setahu saya kalau endometriosis kan dia kan apa ya sel endometriumnya dia tumbuhnya di tempat tidak pada tempatnya gitu. Jadi saya rasa kalau vitamin D mungkin tidak terlalu punya peranan banyak di situ. Nah, kalau misalkan indikasi rambut rontok berlebihan, ini pun juga harus dicari tahu penyebab rambut rontoknya ini apa. Karena macam-macam. Kalau di bidang saya penyakit dalam, itu rambut rontok bisa juga merupakan indikasi sebuah autoimun, tapi itu pun juga harus disertai dengan keluhan-keluhan lainnya. Nah, kalau misalkan kita katakan autoimun dan itu harus apa namanya menghindari paparan sinar matahari, otomatis kan dia akan kekurangan vitamin D. Jadi di situ ada tempat untuk diberikan vitamin D. Tapi kembali lagi untuk pertanyaan di sini saya tidak tahu ini rambut rontoknya kira-kira lebih karena apa, kemudian endometriosisnya ini sudah yang seperti apa. Jadi baiknya sih bisa diskusi lebih lanjut dengan dokternya, mungkin yang Dokter. mengatakan endometriosis ya. Baik, kita kembali lagi untuk konsultasi ya dok dengan Ya, pengawasan dokter. Pertanyaan selanjutnya ini, apakah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung penggunaan vitamin D dalam pencegahan atau pengelolaan penyakit autoimun dan bagaimana vitamin D memodulasi respon? wah ini pertanyaannya detail banget ya dengan Iya. bahasa memodulasi. Jadi kalau di sini sebenarnya sih gini, apa namanya? Vitamin D itu dia memiliki efek antiinflamasi juga. Jadi harapannya dia eh, terhadap autoimun itu akan memberikan manfaat dari efek tersebut. Dan di samping itu pada pasien yang autoimun biasanya akan kembali lagi akan diharapkan untuk menghindari paparan sinar matahari. Padahal kita perlu paparan sinar matahari. Jadi di situ kurangnya atau eh, ya kurangnya vitamin D kita. Jadi harapannya dengan adanya suplementasi itu kita bisa mendapatkan eh, manfaat dari vitamin D tersebut. Memang kalau untuk respon modulasinya itu cukup kompleks dan dari berbagai sektor dan tiap
autoimun kan jenisnya juga beda-beda. Autoimun sendiri kan ada ratusan ya. Jadi setiap autoimun itu memiliki efeknya yang kurang lebih ya berbeda walaupun dia sama-sama autoimun. Jadi vitamin D kalau misalkan memodulasi respon mungkin saya tidak bisa terlalu banyak menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasan yang telah dipaparkan oleh Dr. Dwiki untuk pertanyaan yang telah diajukan oleh sahabat Pramita. Sangat banyak sekali untuk pengetahuan yang telah kita dapat untuk hari ini dan sangat menarik sekali diskusinya. Dan terima kasih juga untuk para sahabat Pramita yang sudah mengajukan pertanyaan dan mohon maaf karena ada keterbatasan waktu kami memohon maaf tidak dapat menjawab semua pertanyaannya. Para sahabat Pramita dapat bergabung di sesi Healthy Talk selanjutnya. Untuk sesi selanjutnya, yaitu pengumuman tiga sahabat Pramita terpilih. Tapi setelah video informasi yang satu ini ya, Siapa bilang kemerdekaan hanya sekedar perayaan? Sini aku kasih tahu. Generasi bangsa harus memiliki mental serta fisik yang kuat. Salah satu cara memaknai kemerdekaan adalah rutin medical check up. Gak usah ke yang lain. Cukup di Pramita dengan promo spesial kemerdekaan serba 790.000. Banyak pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Pramita. Manfaatkan promonya mulai tanggal 5 sampai dengan 31 Agustus 2024. Masih kurang? Tambahan diskon 20% untuk pemesan di luar paket bagi pengguna Pramita Mobile. Download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Diskon 20% item pemeriksaan di luar paket melalui Pramita Mobile berlaku mulai tanggal 5 sampai dengan 16 Agustus 2024. Kunjungi Pramita Lot terdekat di kota sahabat Pramita di seluruh Indonesia. Generasi sehat, generasi penerus bangsa. Merdeka! baik, itulah tadi video informasi untuk para sahabat Pramita. Jangan lupa ya, untuk promonya cuma sampai tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk Pramita Mobile 20% hanya sampai 16 Agustus di minggu ini. Jangan lupa catat tanggalnya ya. Oke, inilah nih saat-saatnya kita akan mengumumkan tiga sahabat Pramita yang terpilih. Terima kasih sudah gabung, join, dan bertanya kepada kami. Oke. Baik, saya akan umumkan tiga sahabat Pramita terpilih di IG Live hari ini, Kamis 15 Agustus 2024, dengan tema beragam manfaat vitamin D. Yang pertama dari akun 2020 Ria Melo. Selamat untuk akun Instagram 2020 Ria Melo. Ya, oke, yang kedua yaitu dari akun Instagram Aura_Asade. Selamat untuk akun Instagram Aura_Asade. Dan yang ketiga adalah akun Instagram Paul, Fawllll. Selamat untuk akun Instagram Paul. Ya, kalian berhak mendapatkan hadiah berupa top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan e-voucher pemeriksaan sebesar Rp250.000 yang berlaku di semua cabang Pramita Lab Nasional. Diharapkan untuk akun Instagram sahabat Pramita yang terpilih untuk tidak di private atau dikunci agar memudahkan tim kami untuk menghubungi lewat direct message Instagram. Kak, saya ucapkan sekali lagi selamat. Tidak terasa, waktu sudah kita lalui selama 60 menit Healthy Talk siang hari ini. Sebelum kami akhiri, dari Dr. Dwiki dapat menyampaikan kesimpulan serta kesan pesan Healthy Talk mengenai vitamin D pada hari ini. Untuk Dr. Dwiki kami persilahkan. Baik, jadi kalau dari acara ini yang diharapkan memang uh, sahabat Pramita ini lebih apa ya paham atau terkait dengan keilmuan dan pemahaman dari vitamin D ini. Tapi saya rasa kalau dilihat dari pertanyaannya ini semuanya ini sudah sangat paham ini untuk apa pemahaman dari vitamin D ini. Jadi di sini saya mungkin berharap memang kalau untuk vitamin D ini kan memang sudah banyak sekali suplemen-suplemen yang apa namanya dijual bebas. Tapi paling tidak kita
untuk memulai terapi itu kita harus tahu dulu status vitamin D kita dan melibatkan dokter setempat mungkin di dekat rumah dari sahabat Pramita untuk eh, menjadi pendamping untuk terapi dari vitamin D. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih dokter atas pemaparan hari ini. Sangat menarik, sangat lengkap, dan sangat mudah dipahami oleh kita semua. Dan gitu, seberapa pentingkah vitamin D? Nah, itu tadi sangat penting para sahabat Pramita. Jadi bisa dapat untuk mencegah dari penyakit kronis, juga dapat membantu dari penyembuhan obesitas, kekebalan tubuh, bahkan ke suasana hati. Jadi jangan dianggap remeh ya untuk vitamin D-nya ini. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Dokter Dwiki atas waktu dan ilmunya hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat Pramita yang sudah bergabung di IG Live kita. Semoga informasi yang disampaikan oleh Dokter Dwiki bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa follow akun pramitalab.id untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Matahari terbit menyapa dunia, sinarnya berhamburan ke alam semesta. Sekian dulu obrolan kita. Terima kasih sudah bersama Pramita. Saya Evita Octavia selaku host IG Live izin undur diri. Terima kasih sahabat Pramita semuanya. Sampai jumpa di Healthy Talk IG Live pramitalab.id selanjutnya. Dadah!